Baik, sudah ya? Ya, monggo Mas. Kedengeran Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, baterainya ini habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada itu patut kita syukuri setiap saat, ya. Bahkan setiap detik, begitu ya. Sepersekian detik pun harus kita syukuri, begitu. Terutama kalau misalnya kita mempunyai kecukupan, kenikmatan harta, gitu ya. Entah itu dari harta dari orang tua, gitu ya. Ternyata kita mempunyai fasilitas yang sangat mumpuni, yang sangat baik, begitu ya, untuk kita melakukan berbagai banyak amal-amal kebaikan, itu juga patut kita syukuri. Tetapi dari sekian nikmat, dari nikmat harta yang kita miliki, ya, itu ternyata yang paling baik adalah nikmat sehat. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita semuanya sehat, alhamdulillah, ya, kenikmatan sehat itu lebih baik daripada kenikmatan harta. Meskipun kenikmatan harta bagi orang yang beriman itu adalah senjata yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi lebih baik daripada kenikmatan harta adalah kenikmatan sehat. Ya. Nah, dan yang lebih penting juga daripada kenikmatan sehat itu adalah kenikmatan jiwa yang baik. Nah, salah satu cara kita untuk bisa mempunyai jiwa yang baik itu kita senantiasa dimentoringi, gitu ya, oleh mentor kita. Bahasanya begitu. Karena mentoring itu adalah bagaimana seni membina jiwa, ya, jiwa manusia untuk lebih sebagaimana perjanjian antara ruhnya dengan Allah, bahwa ruh kita itu akan beriman, ya, terus kepada Allah, akan dekat terus kepada Allah, begitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk membina jiwa agar ruh kita itu sebagaimana perjanjian kita dengan Allah. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada baginda Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Untuk mengetes Mas Fadil, apakah suara saya memang terdengar sangat merdu? Terdengar Mas. Merdu sekali Mas. Ya, merdu sekali ya. Memang suara saya ini khas, jadi jangan ya. Sama pemberian Allah memang begini ya suara saya. Pada kesempatan hari ini saya kok diberikan PIK untuk memotivasi teman-teman semuanya. Jadi ini saya hanya sekadar sharing, begitu ya. Saya sharing bagaimana caranya membina, begitu. Tapi dalam hal ini lebih dispesifikasikan ke arah psikologi menti kita. Nah, dari sekian yang ada, TIK yang ada, insya Allah saya akan sampaikan itu kapasitas saya di sini adalah bukan orang psikologi ya, bukan orang psikologi.
Saya hanya sharing bagaimana dulu menjadi mentor gitu ya. Dulu menjadi mentor dan bagaimana dinamisasinya mengelola yang namanya halaqah. Ini penting sekali ya, penting sekali teman-teman semuanya. Yang namanya kita menjadi mentoring ya, menjadi mentor, mementoringi begitu ya. Itu semuanya tergantung pada niat kita menjadi mentor itu apa. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin bertanya satu saja, mungkin salah satu orang, ya. Sebenarnya niatannya menjadi mentor itu apa? Apakah karena suruhan kakak kelas gitu ya? Atau sebenarnya ada niatan lain untuk menjadi mentor? Atau cuma pengen tenar aja? Atau pengen punya apa ya gitu ya sebagainya. Nah, salah satu dari antum coba, saya pengen tahu gitu. Karena itu tergantung pada niat ya, biasanya perjalanannya itu akan lebih enak. Ketika pun tertimpa satu masalah di dalam manajemen mentoring gitu ya, itu juga akan dihadapi dengan baik pula begitu. Bukan kemudian mentiku kayak gini gimana ya, akhirnya kemudian menurunkan semangat kita untuk mentoring. Nah, itu kan ya satu hal berpengaruh dari niatannya. Mungkin salah satu, monggo siapa ya, Mas Fadil ditunjuk. Ya mungkin sebelum tak tunjuk, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan diri. Ya mungkin tak tunjuk aja ya. Mungkin ke Mbak Vera Astuti. Monggo Mbak Vera. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena sinyalnya juga kurang kuat. Tujuan saya menjadi mentor yaitu ingin mencari ridhonya Allah. Barangkali kita bisa bersama-sama berjuang di jalan Allah sehingga nanti bisa ingat kalau di akhirat barangkali mentinya pernah diajar kita, lalu mereka ingat sama kebaikan kita dan itu bisa menjadi amal bagi kita. Terima kasih. Baik, berarti itu harus kita genggam ya kalau niatannya demikian. Sama-sama membina jiwa bareng-bareng meskipun statusnya adalah sebagai mentor, kemudian yang lain adalah sebagai menti kita. Nah, berarti itu harus dipegang ya, karena itu adalah salah satu niatan yang baik juga gitu ya. Itu nanti berpengaruh dari niat itu akan berpengaruh pada keberjalanan mentoring kita. Ya, apapun dinamisasi yang ada, kita akan terus semangat karena yang kita cari itu adalah ridho Allah kan tadi. Nah, itu. Tapi kalau ada niatan yang lain yang memang tidak murni karena Allah Ta'ala, maka itu yang bisa menjadi sebab bahwa kita itu tidak bisa berjalan dengan baik dalam mentoring itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memotivasi kepada teman-teman semuanya bahwa yang kita lakukan menjadi seorang mentor ya, itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Ya, sebagaimana teman-teman juga mengetahui ya di dalam firman Allah Ta'ala di surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, bahwa artinya ya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz. Jadi teman-teman semuanya bahwa bekas-bekas tadi yang disebut bekas-bekas itu adalah peninggalan-peninggalan apa yang kita lakukan selama di dunia.
Kalau kita meninggalkan kebaikan, maka dan kemudian orang lain pun melakukan kebaikan, apa yang kita contohkan atau teladankan kepada orang lain, ya, itu berarti kita mendapatkan bagian dari pahala itu. Layaknya seperti MLM mungkin ya, MLM. Itu kan poin-poin yang dilakukan oleh downline kita, maka kita akan mendapatkan poin sebagaimana downline kita mendapatkan poin itu. Nah, itu akan dicatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Begitu juga dengan misalnya keburukan, ya kan? Keburukan yang kemudian kita teladankan kepada orang lain, dan kemudian orang lain atau menti kita gitu ya, itu mengikuti apa yang kita lakukan, mengikuti pemikiran kita yang buruk misalnya, itu juga mendapatkan catatan ya di kitab Lauh Mahfuz juga untuk kita juga tadi seperti MLM. Buruk ya berarti kita mendapatkan pengurangan. Kalau pengurangan berarti kita mendapatkan pengurangan juga. Dan seandainya yang kita bina ada 12 orang atau 8 orang gitu ya, dan kemudian kita benar-benar serius lillahi ta'ala niatannya kita membina, ya, itu insya Allah gitu ya, dari 8 itu terkumpul poin-poin ini istilahnya membuat supaya bisa dipahami ya, poin terkumpul diakumulasikan, kumulatifnya kita mendapatkan poin banyak dari binaan-binaan yang kemudian kita telateni ya, ibarat kata kita nanam pohon, disiram tiap hari sedikit demi sedikit, dirawat, dan kemudian mereka menjadi baik. Alhamdulillah, berarti poin kita itu semakin numpuk ya, dan boleh jadi nanti di akhirat ya, dilalahnya menti kita itu ingat kita, waduh, menti kita di surga, kita di neraka, kan begitu. Nah, kemudian menti kita tuh kok ingat kita, loh. Mentor saya dulu yang menunjukkan jalan keinsyafan kok nggak ada di surga, kan begitu. Wah, ya Allah, ini ya. Kemudian lapor pada Allah, mengadu kepada Allah, kok mentor saya menunjukkan jalan orang ono di surga, di manakah dia? Ternyata di neraka, ya Allah saya pengen, kan gitu ya. Bahwa mentor saya yang menunjukkan jalan, saya pengen mentoring lagi di surga. Nah, gitu. Dengan beliau, dengan mentor saya. Nah, dari situlah juga kita akan terangkat gitu ya. Nah, siapa tahu ya peristiwa itu ya, kita nggak ngerti, makanya fokus kita mah ya sudah mentoring, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Itu adalah pahala yang nyata yang ada di depan mata kita, membina jiwa ya, membina orang lain yang bukan siapa-siapa kita bina. Nah, atau kita ikhlas, insya Allah ganti dengan pahala yang baik. Jadi ini adalah motivasi teman-teman, bahwa apa yang teman-teman lakukan, apa yang kita lakukan sesungguhnya, meskipun jatuh bangun dalam manajemen halaqah itu, sesungguhnya ada kebaikan, ada pahala yang akan kita dapatkan. Seperti itu ya. Itu dalam. Oleh karena itu teman-teman, agar kita sukses begitu ya di dalam menjadi seorang mentor, mementoringi gitu ya. Dalam mentoring itu sendiri, maka kita harus melakukan manajemen. Ya, manajemen. Maka di awal itu saya tanyakan, apa tujuan teman-teman menjadi mentor dalam mentoring ini? Nah, itu. Tujuan. Lalu kemudian tujuan mentoring itu sendiri untuk binaan-binaan menti-menti kita, itu apa tujuan teman-teman mementoringi binaan-binaannya? Kan tentu saja membina jiwa supaya lebih islami, kan begitu ya, supaya lebih islami. Tapi boleh jadi yang namanya menti kita itu adalah orang yang memang lulusan pondok 8 tahun, bahkan tidak 8 tahun, dari kecil umur 4 tahun sudah pondok sampai SMA kelas 3-nya sudah mondok, gitu ya. Nah,
sama-sama membina, kita juga bisa belajar dari menti kita yang sudah mempunyai kafaah keislaman yang baik juga. Bukan berarti yang menjadi mentor itu sudah mempunyai kafaah keislaman yang baik, bukan berarti. Bahkan kita bisa juga belajar dari menti kita, ya. Juga bisa belajar dari menti kita. Nah, menti kita mempunyai semangat yang tinggi, itu juga bisa memotivasi kita untuk mempunyai semangat yang tinggi dalam membina. Biasanya dalam satu kelompok itu nyalur gitu semangatnya. Ya. Itu makanya kita perlu memanajemen manajemen mentoring ini ya dengan sebaik-baiknya agar sukses. Makanya tadi tujuannya mementoring itu apa, kemudian setelah tahu tujuannya apa, kemudian dibuat planningnya bagaimana. Oh, dibuat planning kalau pengennya lebih dekat kepada Allah, berarti saya buat program seperti ini di mentoring kan gitu ya. Kemudian di organisasi, setelah planning kan ada organisasi, di organizing. Setelah melihat ya di organisasi, mulai perkenalan dulu, kemudian mulai kenal ya. Setelah mulai kenal biasanya nanti setelah mulai kenal ya lama-lama kemudian ada kita bikin olahraga bareng yuk. Nah, kalau olahraga bareng, berarti ada orang yang ternyata potensinya di sini dia organisasinya baik, dia aja yang nanti suruh menghandle mengenai menghubungi teman-temannya. Misalnya biasanya ada ketua grup mentoringnya, berarti dia yang jadi ketua grupnya. Bagus, mulai di organisasi ya. Ini ke sini, ini potensinya dibaca satu demi satu. Begitu. Kemudian baru pelaksanaan program. Ada evaluasi, dievaluasi setiap menti kita. Menti kita ini potensinya bagus, perkembangannya bagus, tetapi ternyata minatnya karena semakin baik ya, minatnya ini misalnya sudah minat kemana-mana, pengen organisasi ini, pengen mendapatkan ilmu ini. Seandainya kita tidak bisa memenuhi itu, maka sebaiknya kita menunjukkan jalan untuk dia belajar tentang apa yang dia inginkan, kan gitu. Misal dikasih unjuk, berarti Mas, jenengan belajar dengan Mas ini, begitu. Dengan Mas ini coba hubungi, begitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjadi sukses, manajemen itu penting, ya. Sukses mentoring, manajemen itu penting. Salah satu bagian dari manajemen itu adalah bagaimana caranya kita mengambil hati, ya, menyentuh hati dari menti-menti kita. Sebenarnya gampang menyentuh hati, gitu ya. Mudah menyentuh hati itu. Ya, kalau apa? Ya, yang harus diperhatikan agar mentoring ya tadi itu tidak ditinggalkan. Yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah kita harus menghidupkan ruhiyah. Karena tujuan kita adalah membina jiwa, membina qalbun, membina hati, dan hati itu tidak bisa ditaklukkan dengan kata-kata. Nah, itu bisa ditaklukkan dengan ruhiyah yang baik. Makanya usahakan ya, satu, karena teman-teman itu mentoring, menjadi mentor, berarti teman-teman juga harus dimentoringi. Teman-teman juga harus punya mentor. Kan itu, harus punya mentor. Jadi kalau di sini belum punya mentor, berarti harus cari mentor. Ya. Mentoring bukan tempat untuk bahasanya ya, belajar ilmu, bukan. Kalau belajar ilmu ya itu bisa belajar dengan ustadz yang mempunyai kafaah syariah yang baik. Tetapi mentoring itu lebih titik tekannya adalah pada pembinaan jiwa, pembinaan hati.
Ya, makanya materinya gitu ya, materinya yang misalnya cerita, misalnya tentang cerita, ada sebuah kisah begini-begini, kemudian diambil hikmahnya, dalam kehidupan itu begini, itu juga sudah cukup, gitu ya. Kalau seandainya kita bingung mau menyampaikan apa, itu sudah cukup karena lebih ditekannya adalah pada pembinaan hati. Gitu. Kalaupun ada materi keislaman sifatnya yang umum kan, seperti itu. Sehingga kalau yang lebih detail lagi, panjang lagi tentang fikih, tentang apa, itu bukan kapasitas kita menyampaikan, gitu ya. Itu adalah kapasitas ustadz, ulama yang mempunyai kafaah di syariah tadi, kan begitu. Ya, tuh. Kita cuma nunjukin jalan. Cuma memunculkan perasaan di dalam hati menti-menti kita bahwa belajar agama itu penting. Menjadikan diri kita mempunyai akhlak yang baik itu penting. Haus ilmu agama itu penting. Semangat menuntut ilmu itu penting. Beribadah dan beramal itu juga penting. Itu kita memunculkan semangat-semangat itu di dalam kita mentoring. Makanya tadi satu, teman-teman kalau misalnya belum punya mentor, berarti teman-teman harus mencari mentor. Gitu. Supaya tidak kaburomatan, gitu. Harus punya mentor, harus punya guru. Ya. Karena kita mementoringi ya kita harus tadi punya guru, punya mentor. Sehingga tidak kaburomatan. Istilahnya ki omong tok itulah. Tapi kita sendiri tidak melakukan. Biasanya yang seperti itu tidak akan tersentuh, tidak akan menyentuh hati dari menti kita atau binaan kita. Ingat bahwa hati harus bisa disentuh dengan hati, dengan ruh, karena tidak bisa disentuh dengan kata-kata. Hati yang bisa menyentuh hati adalah hati yang tertaut kepada Allah, berarti ruhiyahnya harus baik. Ya, salah satu langkah teknis yang bisa kita ambil adalah ya pada hari di mana kita mau melakukan mentoring, pastikan kondisi ruhiyah kita itu dalam keadaan baik. Kita sudah tilawah sekian lembar, kita sudah melaksanakan sholat wajib dan sudah melaksanakan sholat sunnah misalnya. Pada saat itu ibadah-ibadah dan amalia kita itu dalam kondisi yang baik. Nah itu, hidupkan ruh. Ya. Nanti kita juga bisa melihat ya pembinaan kita atau menti kita ternyata sepanjang 3 bulan mentoring katakanlah. Kita dilihat, kita melihat menti-menti kita. Adakah menti kita yang sudah merasakan manisnya iman misalnya? Itu bisa dilihat dari apa misalnya? Dari menantikan waktu untuk beribadah misalnya. Oh sudah azan. Nah, terus menti kita yang di awalnya dulu itu tidak seperti itu, tapi kemudian sudah azan mas, sudah azan mbak. Gitu. Mbak ini kalau kayak gini gimana misalnya kayak gitu. Nah itu berarti sudah menunjukkan bahwa menti kita itu sudah merasakan manisnya iman. Tuh, ya, apa namanya? Pertama, ya, ruh kita harus baik. Itu akan bisa menyentuh hati, insya Allah, ya ilahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga harus memanggil menti kita dengan panggilan yang baik juga. Ya. Seandainya menti kita itu adalah misalnya anak yang sudah mondok dari kecil SD sampai SMA ya, dan kemudian amaliyahnya juga sudah banyak. Misalnya kalau di rumah ternyata diperbantukan untuk mengisi kajian bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya nggak apa-apa kita panggil ustadz, gitu kan. Nah, itu memuliakan. Jadi panggilan yang baik itu adalah untuk memuliakan, ya, memuliakan binaan-binaan ataupun menti-menti kita. Ya.
Terserah kita mau manggilnya Mas, boleh, Mbak, boleh, atau panggilan yang baik untuk menti kita. Yang jelas adalah kita memanggil dengan panggilan yang baik, insya Allah. Nah, yang kedua, yang ketiga, ya, kita itu harus lemah lembut, ya, lemah lembut. Perilaku kita harus lemah lembut. Sikap kita, baik dalam bersikap, baik dalam bertutur kata, baik dalam menyuruh, itu harus lemah lembut. Ya, kan Rasulullah juga demikian. Ketika dulu ya ada seseorang yang kemudian kencing di masjid, dan itu ya, kencing di masjid, kan kemudian Rasulullah itu kan tidak langsung keras gitu ya terhadapnya, tetapi menyuruh sahabatnya untuk kemudian disiram ya, seperti itu. Meskipun ada sahabatnya yang kemudian kini tak pateni, bahasa saiki kan ngono ya nek jengkel, kini tak pateni di wonge kan gitu ya. Nah, tapi tidak, Rasulullah tidak demikian. Jadi kita tetap harus lemah lembut. Salah satu di antaranya kita bersikap lemah lembut pada menti kita adalah lemah lembut, kelembutan ya di dalam kita menyikapi setiap kesalahan-kesalahan menti kita. Ya, wong masih tahap belajar, wong siswa ki nek salah ya jangan dimarahin, kan begitu. Jangan dihukum dulu. Begitu. Ya, karena belum ngerti kan gitu ya. Nah, tinggal kita nasehatin, kita ngomong baik, ada kelembutan di dalam tadi setiap menyikapi kesalahan-kesalahan dari menti kita. Dari sikap kita, tutur kata kita, kalau kemudian kita menyuruh ya binaan kita buat apa, itu pilih bahasa yang lembut, yang baik, yang tidak menyinggung, yang tidak terkesan gimana gitu ya. Itu harus demikian. Kan kita berbicara bagaimana cara menyentuh hati supaya kita punya kesan yang baik, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, yang keempat. Nah, yang keempat itu bagaimana kemudian kita bisa fokus ya, menjadi seorang mentor, tugas seorang mentor, peran seorang mentor. Apa sih peran dan tugas seorang mentor? Menurut Mas Yusuf, MOT, apa? Tugas seorang mentor itu apa? Yuk, no iki. Oke, wes. Ada, tapi suara saya masih dengar ya? Dengar. Nah, selain kemudian namanya mentor kan menjadi coach, tetapi kita harus mempunyai hubungan personal yang baik dengan menti kita. Per masing-masing menti kita harus mempunyai hubungan personal dengan menti kita dengan baik, kan gitu. Karena boleh jadi kan di dalam mentoring ini anak belum lepas, ya, anak ini belum lepas dalam misalnya masih pendiam, masih pemalu dan sebagainya. Berarti kan kita mendekatinya by one by one, kan gitu. Harus mempunyai hubungan personal yang baik yang disesuaikan dengan karakter dia. Nah, itu mentor sebagai coach, sebagai guru, ya kan, sebagai apalagi teman, sebagai sahabat, kan gitu. Itu tuh peran-peran kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak pilih kasih dan tidak pandang sayang, ya, terhadap menti kita. Karena misalnya menti kita tuh ternyata orang yang aktif di kampus, kita perhatian pada dia aja. Itu jangan, ya. Tapi semua one by one itu harus kita perhatikan. Ya.
dengan baik, diperhatikan satu demi satu. Itu bagaimana cara menyentuh. Kalau seandainya kita sebagai mentor tidak perhatian terhadap menti kita, biasanya itu jalannya nggak lama, ya kan? Tidak ada kesannya gitu loh. Mentoring selesai, ya itu tidak ada yang mau lanjut mentoring lagi, ya itu karena perhatian kita tadi. Nah, kita perlu menaruh perhatian pada pada menti kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita membuktikan perhatian kita kepada menti kita. Contohnya, ya, yang paling ringan, misalnya kita menanyakan kondisi menti kita dan keluarganya. Gimana Mas, kondisinya, keluarganya bagaimana, apakah sehat, apa sedang ada masalah, misalnya begitu, ya, sehat enggak, gitu, ditanyain. Nah, itu paling ringan, menanyakan diri menti dan keluarganya, apa keluarganya sehat, gitu. Itu adalah bentuk perhatian yang paling ringan. Dengan menanyakan biasanya ada orang yang senang kalau ditanya, ya kan. Kemudian misalnya ditanyain, kalau ada yang tidak datang itu ditanya, Mas gimana kemarin kenapa tidak hadir, atau menanyakan pada saat mentoring, Mas ini si A ini si siapa misalnya ya, si Yusuf kok tidak hadir ya, ini kemana ya. Nah, itu berarti menunjukkan perhatian. Nanti kan teman-temannya akan mencari tahu kan gitu. Kemudian membantu kesulitan mentinya. Seandainya ada kesulitannya apa biasanya? Menti itu, orang itu biasanya kesulitannya adalah di pelajaran dan keuangan. Biasanya sulitnya di situ. Ya, yaitu kalau kita bisa bantu. Kalau kita tidak bisa membantu, paling tidak kita menunjukkan jalan penyelesaian, kan gitu. Saran. Kan gitu. Kita juga bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh menti kita, misalnya memberikan masukan, memberikan pandangan, ya, berbagi pengalaman dulunya bagaimana, itu harus dibagi, ya, harus diberikan, sehingga dari seperti inilah kemudian sedikit demi sedikit membangun hubungan personal dengan menti kita. Yang dampaknya adalah menti itu mempunyai kesan terhadap mentoring dan mentornya. Itu biasanya seperti itu. Saya juga tidak tahu ya, bukan berarti kemudian saya menjadi pembicara di sini, pengelolaan dan manajemen halaqah saya itu bagus. Itu belum, ya saya katakan ya biasa saja, gitu. Maksudnya ya masih dalam tahap belajar, kan, gitu ya, masih belajar terus. Ya, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang ada biasanya demikian. Ya, mentinya itu akan terkesan dengan mentoring dan mentornya, manakala tadi ternyata hubungannya dengan menti kita tidak hanya sekedar mentoring saja, tetapi lebih dari itu, di luar hubungan mentoring, ya kita tadi ya, kok mentornya membantu ya masalahnya, kesulitannya, ngasih ini, kan gitu. Seorang mentor kan begitu. Ya, teman-teman misalnya mempunyai mentoring bisnis ya, punya coach tentang bisnis, ya pasti akan dituntun begitu sampai bisa. Misalnya mentoring bisnis untuk ekspor, maka akan dituntun terus sampai ketemu ya caranya mengekspor, sampai ketemu juga kliennya, misalnya begitu. Itu kan demikian. Mentoring bisnis kan demikian. Nah, begitu juga mentoring kita keislaman, dituntun terus, ada masalah ya dibantu dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Didampingi kan gitu ya. Kemudian tadi ya yang penting tidak kabur maktan, kemudian
pastikan juga bahwa ta'arufnya dalam satu kelompok, tafahumnya dalam satu kelompok itu berjalan dengan baik. Itu yang kemudian dibangun pada saat kita mentoringin, kan gitu ya. Itu harus dibangun. Kemudian saya ngisi materi sampai jam berapa, Mas Fadil? Sama sesi tanya jawab sampai jam 11:30, Mas. Jam 11:30 sampai sesi tanya jawab bentar. Oh ya udah, 15 menit lagi saya menyampaikan materinya. Iya, Mas. Ya, gitu ya. Saya itu. Kemudian sebenarnya simpel saja lagi ya tambahan. Selain tadi, simpel lagi. Ya. Tapi intinya ya perhatian, dan intinya adalah melaksanakan apa yang Rasul ajarkan pada kita. Contoh, seandainya kita punya rezeki, ya kita punya rezeki, supaya kita mentoring itu punya kesan yang baik, gitu ya. Ajaklah menti kita untuk pergi mentoringnya di tempat yang mana tidak monoton di situ aja, di masjid terus aja nggak. Misalnya kali-kali diajak ke angkringan misalnya, ya, atau ke rumah makan misalnya. Misalnya kita punya rezeki itu, atau ajak jalan misalnya. Itu penting, karena itu juga bagian dari dinamisasi dari proses mentoring. Ya, itu harus ada dinamisasi. Mentoring yang sukses itu ada dinamisasi dalam perjalanan mentoringnya. Itu dari manajemen tempat, ya jangan monoton, ya, dari manajemen waktu, ya, dari manajemen program jangan monoton. Makanya ada program olahraga bareng, ada program makan bareng, ada program jalan-jalan bareng, gitu ya. Itu adalah pengorbanan sebetulnya, tetapi balik lagi ke niatan kita di awal, karena niatan kita membina orang, mencari ridha Allah dengan cara kita jadi mentoringin, ya membutuhkan pengorbanan kita juga yang demikian, ya. Dan kalau memang kita ikhlas, insya Allah kita tuh enak banget menjalaninya, itu enak banget. Saya pengen cerita, saya tuh sangat terkesan banget ya dengan binaan saya. Dia itu orang Lampung apa mana saya lupa, yang kemudian di Semarang itu kemudian ke Semarang lama. Nah, orang Lampung ke Semarang lama. Ya. Ini satu cerita pertama. Itu suatu ketika sampai saat ini masih menjalin komunikasi. Itu suatu ketika nanyain lah kabar gimana, kan biasa ya gitu ya, basa-basinya kan kabarnya gimana, kabarnya, terus keluarga gimana, udah dapat pekerjaan belum, bla 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 bla. Itu kan satu bentuk perhatian ya saya terhadap beliau. Dan ternyata dari percakapan itu diakhiri dengan perkataan terima kasih guruku. Loh, bagi saya yang menjadi yang mentornya, waduh, perkataan ini, kalimat ini, ya Allah, membuat adem, senang banget hati saya tuh. Luar biasa senang gitu ya. Sampai bilang guruku, kan berarti ya kan berarti boleh jadi dia itu mempunyai kesan selama mentoring dengan saya. Kan gitu. Dan itu ya Allah sangat luar biasa. Saya mikir, waduh, ya Allah. Ini anak kan gitu ya, senang, membuat aku senang juga, jadi semangat kan gitu ya. Padahal mentoringnya cuma beberapa kali saja, berapa kali ya, 4 atau 5 kali, dan dia kosnya waktu itu di Tembalang, tinggalnya di Tembalang, mentoringnya itu di UNES.
Saya nggak ngerti ya kesannya tuh di bagian mana yang membuat dia berkesan, tetapi memang setiap menti itu saya perhatikan satu-satu. Kadang-kadang saya chat satu-satu, di luar mentoring saya chat, tanya kabar, tanya apa, dan bagaimana lah, apa gitu ya. Nah, terus pertama kali mau gabung, ayo ke UNES gitu. Dia mau dari Tembalang ke sini pakai Gojek, karena kan waktu itu nggak punya mau kendaraan, ya dia pakai Gojek. Saya terkesan, ya Allah, ini anak ternyata mau jauh-jauh pakai Gojek, keluar 50.000, ya 30 lah ya, sampai itu kan mahal, apalagi misalnya setiap minggu harus ke atas, saya terkesan dan kasihan. Tapi pertama kali kemudian, ya udah, Mas, nanti pulangnya kan pakai Gojek kan, saya pesenin Gojek, kemudian saya bayarin pakai GoPay, udah itu pulang. Jadi Mas nanti kalau sudah sampai kabarin ya, karena kan malam ini jam 10 sampai setengah 11 takutnya ada apa-apa gitu ya misalnya. Sampai rumah udah ngabarin sudah sampai Mas. Nah, apakah di peristiwa itu yang membuat dia terkesan atau apa, saya nggak ngerti. Ya, makanya gini, kalau misalnya teman-teman punya mentor, kira-kira apa yang membuat teman-teman itu berkesan dengan mentoringnya itu, mentoringin teman-teman semua dan mentornya teman-teman semua, apa yang berkesan itu. Nah, itu yang kemudian bisalah teman-teman ambil. Ini kan cerita. Kemudian cerita yang kedua, ya. Jadi dari cerita ini harapannya teman-teman bisa mengambil sendiri ya caranya ya. Oh ya, lanjut lagi yang tadi cerita, itu tidak sampai situ saja. Ketika kemudian Mas saya mau balik lagi ke Lampung gitu. Oh iya Mas, yuk kita ketemuan, kita ke Tembalang. Ya. Waktu itu di Tembalang ketemuannya, Mas kita ketemuan di ini ya. Oh iya, ketemuan di King Burger aja, bisa ajakan ke King Burger ya waktu itu. Nah, udah, karena ada rezeki ya otomatis saya traktir. Kemudian kasih hadiah kenang-kenangan dong. Kasih hadiah kenang-kenangan pulang ke Lampung. Jadi itu supaya punya kesan bahwa mentoring itu sebenarnya tidak hanya sekadar hubungan mentoring saja, tetapi lebih daripada itu. Sehingga harapannya ketika dia kembali ke Lampung, kembali ke daerahnya, dia itu juga semangat mentoring di daerahnya. Itu seperti itu filosofinya ya bahasa. Jadi kisah yang kedua, mahasiswa baru datang ke kampus, kemudian ketemu saya jadi mentornya. Ya, ya udah, gaya saya kan gitu ya, perhatian, tertanyain satu-satu. Nggak ngerti itu membuat kesan atau tidak, tetapi yang membuat saya terkesan terhadap beliau, terhadap binaan saya itu, mentoring saya itu adalah suatu ketika beliau itu pengen ketemu saya di Masjid Ulul Albab, ya, di Masjid Ulul Albab. Kemudian setelah ketemu nangis dong, saya bingung kan, ya nangis. Dia cerita tentang masalahnya, dia merasa bahwa durhaka dengan orang tuanya. Waduh, ini membuat saya tersentuh juga nih karena nangis ya. Waduh, saya juga melankolis juga orangnya kan. Waduh, tapi kan saya nggak boleh nangis. Masa nangis ya, nangis ya piye, masa mentor nangis, tidak ada yang menang-menang kan. Akhirnya apa ya, saya kasih saran begini, Mas, begini misalnya. Dia nangis. Duh, saya bingung gitu. Nangis gini. Wah, berarti kan apa? Dia sudah percaya banget ya dengan saya sebagai mentornya, kan begitu. Sampai nangis, sampai minta saran, sampai kemudian menceritakan apa masalahnya. Kan tidak gampang itu orang menceritakan masalahnya pada orang lain, apalagi misalnya ada masalah yang penting. Itu tidak gampang, ya kan? Nah itu saya nggak ngerti ya masalahnya, yang membuat kesannya apa pada diri binaan saya itu, tetapi itulah yang terjadi, dinamisasi yang terjadi. Tetapi yang saya sampaikan tadi, saya laksanain. Yang paling penting adalah bagaimana tadi kita perhatian dan pendampingan terhadap binaan-binaan kita.
apanya yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, kita mencoba untuk memenuhinya. Kalau kita tidak bisa memenuhinya, pemenuhan itu tidak mesti dari kita, tetapi pemenuhan itu adalah kita menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Kalau dia minatnya di apa, pengen belajar apa, ya udah kita kasih unjuk, Mas belajar sama ini. Kalau misalnya tertarik itu, kalau tertarik bisnis Mas bisa belajar sama ini kebetulan kenalan saya, ini kebetulan teman saya, itu atau kebetulan ini juga binaan saya juga, dia tuh di bisnis gitu, tertarik di aktivitas di bisnis. Nah, kamu bisa tanya ini gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, itu gimana cara membuat kesan yang tadi yang saya sampaikan itu dilaksanain semuanya. Ya mulai. Ya, semua tadi udah sampai ya. Paling udah dicatat ya satu-satu. Kemudian yang namanya memanajemen, mengelola mentoring, itu kan kita harus melihat karakter masing-masing. Ya, karakter masing-masing. Ini orang gimana, pemalu, pendiam, kan ada yang gitu. Ada orang yang aktif, ada orang yang banyak omong, kan gitu ya. Ada yang orang nggak malunan, gitu ya. Ada orang yang, baiklah, bermacam-macam, gitu ya. Bermacam-macam orang. Tetapi di dalam kepribadian setiap menti, itu ada menti yang memang ingin diperhatikan. Ya kan? Ya. Ada menti yang memang pengen diperhatikan, kan gitu ya, dengan gayanya pengen diperhatikan, makanya kita memenuhi perhatian itu. Makanya tadi kita perhatiin satu, kita perhatiin tuh satu-satu menti kita, gitu ya. Kemudian ada menti juga yang pengen dihargai, kan gitu, pengen dihargai, diapresiasi, pengen dipuji, kan begitu. Ya sudah, kita lakukan itu. Gitu. Ya, kalau seandainya menyampaikan kabar berita yang baik, ya, dalam mentoringnya gimana? Ada kabar baik apa? Ada masalah apa? Kan misalnya cerita, ya, misalnya cerita. Ya udah diapresiasi, alhamdulillah. Kemudian apalah bentuk apresiasi yang lain, ya. Kemudian ada juga ingin diakui. Ya kalau ingin diakui berarti diakui aja, Mas, pancen bagus, wah bagus Mas, luar biasa, gitu ya. Nah itu ada menti yang ingin didengar. Ya. Itu kan bisa kita pelajari. Kalau misalnya setiap kali menyampaikan kabar, ternyata dia sering cerita, berarti kan dia ya memang pengen didengar juga. Itu ini kita akan melihat ya. Ya. Ada menti yang pengen jadi yang terbaik, ya kita dorong gitu, kita dorong terus, kita dorong, kita semangati. Gitu. Demikianlah. Itulah gimana caranya manajemen dan mengambil kalau ya ada pertanyaan misalnya, terus gimana caranya mensikapi mente yang pemalu, misalnya ada yang pemalu ya memang karakternya pemalu, yang nggak bisa langsung sehari 2 hari berubah, nggak bisa. Saya itu kan juga dulu pemalu, yang nggak mau nggak bisa ngomong, diem aja. Diam karena memang malu, ngomongnya nggak bisa gitu. Tapi dimotivasi terus, dimotivasi oleh mentornya. Kemudian apa? Yaitu yang penting tadi, menjalin hubungan personal dengan menti. Dideketin satu-satu kan gitu, dideketin satu-satu. Nah, pekerjaan mentor memang gampang kalau niatan kita tadi benar lurus. Kalau hanya sekadar menggugurkan kewajiban terus ada menjalankan paksaan teman kan gitu, wah ya tidak bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kita melihatnya tadi pada niatan-niatan yang baik-baik di awal tadi yang sudah disampaikan,
Ya gitu, itu membutuhkan pengorbanan. Salah satunya tadi perhatian satu-satu, menjalin hubungan interpersonal satu-satu kan tak mudah. Ya menyita. Kalau orang yang memang tertarik di dunia pendidikan mungkin akan enak. Tapi yang tidak tertarik dengan dunia pendidikan itu biasanya akan ada jatuh bangunnya, gitu ya. Ada jatuh bangun. Ya dideketin satu-satu yang pemalu tadi, kayak gitu ya. Terus dikasih nanti misalnya kalau ada diskusi gitu ya, kasih pendapat satu, dipersilakan gitu berpendapat. Tuh, terus misalnya belum lagi gak apa-apa, nggak usah dipaksa, gitu. Deketin sambil dideketin di luar, sambil di situ juga harus ada guyonnya juga gitu di mentoringnya, sehingga proses dinamisasi itu akan mengubah yang jadinya pemalu akan tidak pemalu, ya biasa aja menikmati. Biasanya malu kan di awal-awal menukai, malu. Tapi kalau kemudian sudah dibangun ukhuwahnya satu kelompok, diperhatiin satu-satu, insya Allah yang pemalu ya akan menyesuaikan gitu ya, beradaptasi bahwa kalau saatnya ngomong ya ngomong, kalau saat berpendapat ya jadi berpendapat. Itu demikian. Kalau ada yang kritis, kalau ada yang semangatnya tinggi misalnya, ya bagus tau semangatnya tinggi, ya semangatnya tinggi dan positif didorong, gitu. Kalau semangatnya tinggi tapi kok kayaknya kok ada potensi tidak baiknya ya gitu ya. Nah itu kadang-kadang harus di stop. Nah, maksudnya di stop itu, Mas ojo semangat, nah, ya tidak seperti itu gitu ya. Tetapi tergantung semangatnya apa dulu kan gitu. Kalau tadi kita sudah menjalin hubungan personal kan kita bisa melihat ini semangatnya kemana kan gitu. Nah, kan kita bisa ngomong atau kita cara menyetopnya kita menceritakan tentang sebuah realitas yang ada. Mas realitasnya itu begini. Ya, maka penting ya di dalam membina itu, di dalam mentoring itu, seorang mentor itu harus thalabul ilminya harus lebih kencang daripada mentinya. Ya, harus lebih kencang. Ya. Kemauan belajar dari mentor itu harus 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 4 kali lipat dari mentinya. Karena mentinya itu senantiasa menunggu apa yang baru kan gitu. Pengalaman apa yang baru yang mau diceritain nih sama mentor kita, atau ilmu apa, atau materi apa. Nah, seperti itu. Harus ada yang baru, maka apa? Thalabul ilmi kita itu harus lebih kencang daripada menti kita. Penting. Ya. Kalau ada yang kritis, nah tadi kalau thalabul ilmi kita itu kencang, ya itu kencang. Kalau ada menti kita yang bertanya, kita bisa menjawab. Tapi seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita harus jujur, ya kita harus jujur, Mas. Misalnya kalau ini saya belum mempelajari, coba saya pelajari dulu, misalnya seperti itu. Mas, kalau ini ada berbagai banyak perbedaan. Nah, saya belum tahu betul bagaimananya, misalnya seperti itu. Ya, jadi saya harus jujur bahwa kalau kita belum tahu. Gitu ya, kita belum tahu, jangan kemudian mencoba menjawab tapi salah ya, gitu. Kemudian misalnya ada menti yang sulit dihubungi, waduh, dengan macam alasan untuk menghindar dari kegiatan mentoring. Insya Allah PR kita pertama itu adalah bagaimana caranya membuat kesan mentoring pada menti kita, gitu. Ya, kemudian insya Allah kalau sudah dibuat kesan yang baik ya maka tidak ada peristiwa yang demikian.
Makanya kalau bisa ya dicari ya bahwa kosnya di mana, apa di mana. Ya, itu nanti kalau misalnya dicari, kalau nggak tahu alasannya kenapa pengen menghindar, ya dicari. Dikasih waktu nggak apa-apa, diem menghindar dulu. Tapi nanti dicari. Mungkin butuh waktu lah dianya, atau dia mungkin lagi banyak masalah, banyak tertekan, banyak apa. Makanya kan kalau kita menjalin hubungan personal yang baik, insya Allah lah masalah itu akan teratasi gitu. Kemudian cara menggali ya dilihat. Jadi kalau salah satu kita bisa sukses dalam mentoring itu adalah kita benar-benar mengetahui potensi dan mengarahkan potensi menti kita. Tuh. Cara menggalinya ya dengan seringnya kita ngobrol, ketemu, bla 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 bla, insya Allah ya sedikit demi sedikit akan mengetahui, oh ternyata si ini anak kan gitu ya. Oh si ini anak ternyata dia suka, nah itu ya, dia suka membuat karya tulis. Berarti ini anak perlu didorong agar lebih berkembang lagi. Menti kita akan lebih senang ketika dan akan terkesan baik itu ketika potensi yang mereka punya itu dikembangkan oleh kita kembangkan, meskipun bukan kita yang mengembangkan, tetapi kita ngasih unjuk, toh. Misalnya belajar ini, kita ngasih saran, Mas, coba Mas ikut training ini, atau kita karena tahu potensinya, ya kita cuma nyari tahu ada lomba apa atau ada pelatihan apa kan gitu ya. Terus kasih infonya kepada menti kita, akan terkesan juga. Jadi nggak gampang. Layaknya kita punya anak sendiri, ya. Itu kalau menti kita sudah bagaikan anak kita sendiri, gitu ya. Waduh, itu saya jamin bahwa mentoring itu sukses. Gitu. Ya gitulah. Itu aja. Saya menceritakan tidak berpendekatan psikologi karena saya bukan orang psikologi, ya. Saya menyampaikan di sini bukan berarti manajemen halaqah saya baik, tetapi dilalah, ya. Dilalah bahwa menti saya itu ya apian loh. Itu yang syukurnya saya ketemu menti sing apik ngono lho. Dadi ki ora jatuh bangunnya ki alhamdulillah. Apian, jadi mereka aja yang apian, bukan sayanya yang apian, tapi mereka aja yang apian. Dilalah ketemu menti sing api, wah enak, ya tinggal dijalankan, di manajemen dengan baik wis dadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sharing aja ya, saya menyamakan tadi kan sharing, ini aja sharingnya, monggo nanti bisa diambil yang baik, yang tidak baik jangan diambil, ini saya hanya sekadar sharing. Mungkin selanjutnya teman-teman kalau ada pertanyaan disilakan karena kata panitia tadi ada sesi tanya jawab. Ya mungkin selanjutnya dari teman-teman mentor yang ingin bertanya bisa langsung open mic kayak gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya. Ya. Oke, saya terima kasih atas kesempatannya. Perihal mengambil hati. Hati tiap orang itu memang berbeda-beda. Yang mana tahu hati orang itu kan antara orang yang punya hati dan yang maha kuasa gitu ya. Terkait ketika kita membangun hubungan dengan orang lain itu pasti ada proses namanya penerimaan antara satu sama lain. Dan saya ingin di sini menggariskan tadi dari hati tidak bisa ditaklukkan dengan kata-kata. Nah, kalau kita dibalikkan dengan keadaan sekarang, kita kan sekarang online seperti itu. Nah, itu mungkin ada tips-tips sendiri atau saran kepada materi seperti itu akan lebih baiknya gimana? Terima kasih. Ya, benar.
Jadi gini, makanya pendekatan kita di dalam mentoring adalah pendekatan ilahi ya. Ya, kedepankan kan itu pendekatan ilahi. Kita kan diajarkan bahwa sebelum kita belajar, kita berdoa. Harapannya adalah ilmu yang diajarkan pada kita itu kan sampai gaduk gitu ya, gaduk di kepala dan hati kita sampai meresap pada hati kan itu. Nah, kemudian kita pernah mendapatkan atau bertemu dengan orang soleh, katakanlah misalnya Habib siapa yang kita temui gitu, kita ikut kajiannya, kita memandang beliau saja gitu ya, itu rasanya itu sudah adem banget. Dan setiap baru sekata dua kata itu ya, itu menyampaikan itu ya, tausiahnya nyampe banget ke kita. Itulah ya bahwa ya kita mempunyai ruhiyah yang baik, ya, diikuti dengan ruhiyah yang baik, kemudian kita menyampaikan nasihat gitu ya, kepada menti kita, itu insya Allah bahwa apa yang kita sampaikan itu akan nyampe pada menti kita. Selayaknya kita misalnya mendapatkan kajian dari orang soleh, ya, entah itu habaib atau entah itu ustadz, ya, memandangnya saja sudah rasanya adem, bercahaya, membuat hati tenang gitu ya. Apalagi ngomongnya gitu ya. Apalagi ngomongnya itu akan nyampe, akan tersentuh pada hati. Jadi ngomongnya itu pakai hati kita. Sudah kita sandarkan kepada Allah, ya Allah, aku mau ngomong seperti ini, tolong dituntun, aku mohon dituntun ya Allah, supaya hanya kebaikan yang disampaikan, dan kebaikan ini semoga Engkau juga berikan tersampaikan pada menti kita. Jadi inti dari yang aku sampaikan tadi, bahwa hati itu hanya bisa disentuh oleh hati, ya, bukan hanya kata-kata. Itu tuh tadi maksud saya, bahwa ketika kita mempunyai ruhiyah yang baik, diikuti dengan kita menyampaikan nasihat yang baik pula, insya Allah bahwa apa yang kita sampaikan itu sampai kepada menti kita. Kan seperti itu. Nah, maksud saya adalah demikian. Begitu Mbak Dwi Rahayu. Ya, tipsnya adalah tadi secara teknis kita benar-benar memastikan bahwa kondisi ruhiyah kita itu dengan keadaan sebaik-baiknya pada saat kita menyampaikan materi. Sebelum kita menyampaikan materi, kita berdoa pada Allah bahwa semoga Allah menuntun ucapan kita dalam tadi memberikan nasihat pada orang lain, agar hanya kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu yang tersampaikan dan dituntun sama Allah gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi, karena saya juga nggak ngerti tips yang ilmiahnya itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau pendekatannya ilahi, insya Allah lah ya, semua akan menyerahkan kepada Allah, bahwa Allah yang membolak-balikan hati. Tapi karena kita itu tadi ya menyandarkan itu pada ilahi, insya Allah lah Allah yang akan membuka hati menti kita untuk tertaut, kan begitu. Yang kedua, didoakan. Ya. Kita mendoakan menti kita setiap kita sholat, entah itu sholat wajib atau itu sholat sunnah. Kita bayangkan wajahnya. Kita bayangkan wajahnya, gitu kan. Jadi kan banyak ya yang harus kita doain ya, orang tua kita, guru-guru kita, ya, termasuk menti-menti kita juga harus kita doain, atau keluarga kita, teman-teman kita juga kita bisa doakan. Karena doa kita untuk orang lain akan kembali ke kita juga. Jadi kalau kita berlama-lama dalam berdoa, ya kebaikan itu akan balik ke kita sendiri juga.
itu didoakan. Biasanya ya dengan mendoakan itu begitu ya, dengan doa yang tulus dan ikhlas dari kita, insya Allah itu ada juga peran untuk adalah salah satu peran untuk bisa menyentuhkan hati ya, untuk membuka hati dari menti kita sehingga berkesan gitu ya, mentoring. Itu saya hanya menyampaikan pendekatan ilahi, tidak bisa menyampaikan pendekatan ilmiahnya itu seperti apa atau dalam psikologisnya itu seperti apa. Itu saja sih dari tips saya Mbak Dwi Rahayu. Kalau misalnya cocok, monggo. Kalau misalnya cocok, monggo diikuti. Kalau misalnya menurut Mbak Dwi Rahayu kurang, ya monggo nanti bisa mencari referensi yang lain. Itu Mas Fadil. Monggo, barangkali ada yang lain. Ya, satu lagi penanya lagi ya Mas. Mungkin dari teman-teman masih ada satu kali nanya lagi. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa open mic kayak gitu. Monggo teman-teman. Ada yang ingin nanya lagi? Cek teman-teman, ada yang nanya lagi atau udah cukup? Ini mungkin udah nggak ada yang nanya lagi Mas Aziz. Mungkin terakhir dari Mas Aziz ada closing statement buat teman-teman mentor Umay kayak gitu. Monggo Mas Aziz. Ya, dunia ini tidak boleh kita sia-siakan karena dunia ini adalah tempat kita memanen untuk kehidupan akhirat kita. Maka kita harus menanam dengan tanaman yang baik ya di dunia ini. Maka salah satu yang paling dekat ya dari aktivitas menanam itu adalah yang sudah jelas-jelas di depan mata, itu adalah menti-menti teman-teman semuanya. Ya, jadi rawatlah menti-menti teman-teman semuanya dengan tulus dan ikhlas, dan insya Allah akan mendatangkan manfaat untuk kita juga di kemudian hari dan di akhirat nanti. Gitu, itu saja dari saya. Dirawat dengan baik-baiknya, bahkan sampai jadi saudara. Boleh jadi menti kita itu akan menolong kita suatu saat nanti, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Sampai sekarang ya menti-menti atau binaan-binaan saya yang dari dulu ya, yang masih di Semarang atau yang sudah tidak di Semarang, nah, itu juga masih menjalin komunikasi karena saya punya satu grup ya, saya membuat grup WhatsApp adalah yang berisi orang-orang yang pernah saya bina gitu ya, baik yang pernah atau yang masih. Itu saja Mas Fadil yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan dan ketidakpasan, itu adalah datangnya dari saya pribadi. Apabila itu adalah kebaikan, insya Allah datangnya dari Allah yang menuntun saya untuk berbicara. Silakan ambil yang baik, yang pas sesuai dengan hati teman-teman semuanya. Jika memang itu sesuai dengan hati teman-teman semuanya, silakan diaplikasikan. Jika tidak, ya bisa mencari referensi yang lain. Itu saja dari saya, Mas. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Aziz yang udah sharing-sharing mengenai psikologi menti pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Mas Aziz. Mungkin jikalau Mas Aziz ada agenda lain, bisa diperkenankan untuk jika ada agenda lain bisa meninggalkan room kayak gitu, kalau ada agenda lain kayak gitu.
Itu ya Iya. teman-teman. Amin ya. matur Assalamualaikum. matur suwun Mas.